tambahkan jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi seger gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak, kalau nggak sempat setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada Wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya. Buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya. Baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai Glass Electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya untuk wajahnya di sini aku menggunakan Wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Non-stick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya untuk kepalanya misalnya teman-teman gak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya. Di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke
Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman. Karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai gak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super segar. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak. Jangan lupa taburi dengan tepung terigu 1 sendok makan. Karena kita akan menggoreng ikan kembung. Ini sudah dibersihkan ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang ya. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper aja ya biar simple. Teman-teman boleh ulek kalau nggak ada chopper ya. Bawang merahnya saya pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada cabai merah saya pakai 10 buah. Tomat ukuran kecil saya pakai 2 buah. Lanjut ada cabai rawitnya saya pakai 1 genggam campur sama yang hijau ya. Kemudian gula aren atau gula merah saya pakai 1 sendok makan. Garamnya saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut yang udah kita sobek. Masak sampai bumbunya itu tanak dan gak tercium langu ya teman-teman. Lanjut di sini tambahkan pete biar makin mantap ya. Aduk sampai layu. Kemudian masukkan ikan kembungnya. Lalu aduk-aduk sampai benar-benar merata. Asli ini sedap banget. Oke, setelah merata kita boleh matikan apinya. Oseng kembung pete yang super mantep banget siap untuk disajikan. Biar makin spesial, di sini saya akan tambahkan sayur yang sangat favorit banget di keluarga kami. Pengen tahu sayur apa? Terus simak videonya deh.
Nah, langsung aja kita akan nikmati ya bersama dengan sayur bayam. Asli ini mantep banget, seger. Ditambah dengan oseng kembung pete tadi, ini bakal jadi menu makan siang yang juara banget. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan, jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit.
Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak, kalau nggak sempat setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai Glass Electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya untuk wajahnya di sini aku menggunakan cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Non-stick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya untuk kepalanya misalnya teman-teman gak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya.
Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman. Karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan, apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai gak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super segar. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak. Jangan lupa taburi dengan tepung terigu 1 sendok makan. Karena kita akan menggoreng ikan kembung. Ini sudah dibersihkan ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang ya. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper aja ya biar simple. Teman-teman boleh ulek kalau nggak ada chopper ya. Bawang merahnya saya pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada cabai merah saya pakai 10 buah. Tomat ukuran kecil saya pakai 2 buah. Lanjut ada cabai rawitnya saya pakai 1 genggam campur sama yang hijau ya. Kemudian gula aren atau gula merah saya pakai 1 sendok makan. Garamnya saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut yang udah kita sobek. Masak sampai bumbunya itu tanak dan gak tercium langu ya teman-teman. Lanjut di sini tambahkan pete biar makin mantap ya. Aduk sampai layu. Kemudian masukkan ikan kembungnya. Lalu aduk-aduk sampai benar-benar merata. Asli ini sedap banget. Oke, setelah merata kita boleh matikan apinya. Oseng kembung pete yang super mantep banget siap untuk disajikan. Biar makin spesial, di sini saya akan tambahkan sayur yang sangat favorit banget di keluarga kami. Pengen tahu sayur apa? Terus simak videonya deh. Nah, langsung aja kita akan nikmati ya bersama dengan sayur bayam. Asli ini mantep banget, seger.
Ditambah dengan oseng kembung pete tadi, ini bakal jadi menu makan siang yang juara banget. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan, jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya.
Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak, kalau nggak sempat setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada Wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya. Buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya. Baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai Glass Electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya untuk wajahnya di sini aku menggunakan Wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Non-stick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya untuk kepalanya misalnya teman-teman gak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini.
Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simpel, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman. Karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan, apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai gak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super segar. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak. Jangan lupa taburi dengan tepung terigu 1 sendok makan. Karena kita akan menggoreng ikan kembung. Ini sudah dibersihkan ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang ya. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper aja ya biar simple. Teman-teman boleh ulek kalau nggak ada chopper ya. Bawang merahnya saya pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada cabai merah saya pakai 10 buah. Tomat ukuran kecil saya pakai 2 buah. Lanjut ada cabai rawitnya saya pakai 1 genggam campur sama yang hijau ya. Kemudian gula aren atau gula merah saya pakai 1 sendok makan. Garamnya saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut yang udah kita sobek. Masak sampai bumbunya itu tanak dan gak tercium langu ya teman-teman. Lanjut di sini tambahkan pete biar makin mantap ya. Aduk sampai layu. Kemudian masukkan ikan kembungnya. Lalu aduk-aduk sampai benar-benar merata. Asli ini sedap banget. Oke, setelah merata kita boleh matikan apinya. Oseng kembung pete yang super mantep banget siap untuk disajikan. Biar makin spesial, di sini saya akan tambahkan sayur yang sangat favorit banget di keluarga kami. Pengen tahu sayur apa? Terus simak videonya deh. Nah, langsung aja kita akan nikmati ya bersama dengan sayur bayam. Asli ini mantep banget, seger. Ditambah dengan oseng kembung pete tadi, ini bakal jadi menu makan siang yang juara banget.
Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan, jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya.
Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak, kalau nggak sempet setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya. Buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya. Baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai glass electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya untuk wajahnya di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya untuk kepalanya misalnya teman-teman gak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini.
Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simpel, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman. Karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang nggak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan, apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super segar. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak. Jangan lupa taburi dengan tepung terigu 1 sendok makan. Karena kita akan menggoreng ikan kembung. Ini sudah dibersihkan ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang ya. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper aja ya biar simple. Teman-teman boleh ulek kalau nggak ada chopper ya. Bawang merahnya saya pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada cabai merah saya pakai 10 buah. Tomat ukuran kecil saya pakai 2 buah. Lanjut ada cabai rawitnya saya pakai 1 genggam campur sama yang hijau ya. Kemudian gula aren atau gula merah saya pakai 1 sendok makan. Garamnya saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut yang udah kita sobek. Masak sampai bumbunya itu tanak dan gak tercium langu ya teman-teman. Lanjut di sini tambahkan pete biar makin mantap ya. Aduk sampai layu. Kemudian masukkan ikan kembungnya. Lalu aduk-aduk sampai benar-benar merata. Asli ini sedap banget. Oke, setelah merata kita boleh matikan apinya. Oseng kembung pete yang super mantep banget siap untuk disajikan. Biar makin spesial, di sini saya akan tambahkan sayur yang sangat favorit banget di keluarga kami. Pengen tahu sayur apa? Terus simak videonya deh. Nah, langsung aja kita akan nikmati ya bersama dengan sayur bayam. Asli ini mantep banget, seger. Ditambah dengan oseng kembung pete tadi, ini bakal jadi menu makan siang yang juara banget.
Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang seger. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi seger gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya.
Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak, kalau nggak sempet setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya. Buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya. Baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai glass electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya untuk wajahnya di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya untuk kepalanya misalnya teman-teman nggak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saji ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini.
Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simpel, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman. Karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang nggak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan, apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super seger. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak. Jangan lupa taburi dengan tepung terigu 1 sendok makan. Karena kita akan menggoreng ikan kembung. Ini sudah dibersihkan ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang ya. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper aja ya biar simple. Teman-teman boleh ulek kalau nggak ada chopper ya. Bawang merahnya saya pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada cabai merah saya pakai 10 buah. Tomat ukuran kecil saya pakai 2 buah. Lanjut ada cabai rawitnya saya pakai 1 genggam campur sama yang hijau ya. Kemudian gula aren atau gula merah saya pakai 1 sendok makan. Garamnya saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut yang udah kita sobek. Masak sampai bumbunya itu tanak dan gak tercium langu ya teman-teman. Lanjut di sini tambahkan pete biar makin mantap ya. Aduk sampai layu. Kemudian masukkan ikan kembungnya. Lalu aduk-aduk sampai benar-benar merata. Asli ini sedap banget. Oke, setelah merata kita boleh matikan apinya. Oseng kembung pete yang super mantep banget siap untuk disajikan. Biar makin spesial, di sini saya akan tambahkan sayur yang sangat favorit banget di keluarga kami. Pengen tahu sayur apa? Terus simak videonya deh. Nah, langsung aja kita akan nikmati ya bersama dengan sayur bayam. Asli ini mantep banget, seger. Ditambah dengan oseng kembung pete tadi, ini bakal jadi menu makan siang yang juara banget.
Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang seger. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi seger gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya.
Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak, kalau nggak sempat setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada Wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai Glass Electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya untuk wajahnya di sini aku menggunakan Wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Non-stick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya untuk kepalanya misalnya teman-teman gak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya. Di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saji ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini.
Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simpel, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman. Karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan, apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai gak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super segar. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak. Jangan lupa taburi dengan tepung terigu 1 sendok makan. Karena kita akan menggoreng ikan kembung. Ini sudah dibersihkan ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang ya. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper aja ya biar simple. Teman-teman boleh ulek kalau nggak ada chopper ya. Bawang merahnya saya pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada cabai merah saya pakai 10 buah. Tomat ukuran kecil saya pakai 2 buah. Lanjut ada cabai rawitnya saya pakai 1 genggam campur sama yang hijau ya. Kemudian gula aren atau gula merah saya pakai 1 sendok makan. Garamnya saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut yang udah kita sobek. Masak sampai bumbunya itu tanak dan gak tercium langu ya teman-teman. Lanjut di sini tambahkan pete biar makin mantap ya. Aduk sampai layu. Kemudian masukkan ikan kembungnya. Lalu aduk-aduk sampai benar-benar merata. Asli ini sedap banget. Oke, setelah merata kita boleh matikan apinya. Oseng kembung pete yang super mantep banget siap untuk disajikan. Biar makin spesial, di sini saya akan tambahkan sayur yang sangat favorit banget di keluarga kami. Pengen tahu sayur apa? Terus simak videonya deh. Nah, langsung aja kita akan nikmati ya bersama dengan sayur bayam. Asli ini mantep banget, seger. Ditambah dengan oseng kembung pete tadi, ini bakal jadi menu makan siang yang juara banget.
Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi seger gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya.
Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak, kalau nggak sempat setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada Wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai Glass Electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya untuk wajahnya di sini aku menggunakan Wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Non-stick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya untuk kepalanya misalnya teman-teman gak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini.
Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simpel, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman. Karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan, apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai gak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super segar. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak. Jangan lupa taburi dengan tepung terigu 1 sendok makan. Karena kita akan menggoreng ikan kembung. Ini sudah dibersihkan ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang ya. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper aja ya biar simple. Teman-teman boleh ulek kalau nggak ada chopper ya. Bawang merahnya saya pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada cabai merah saya pakai 10 buah. Tomat ukuran kecil saya pakai 2 buah. Lanjut ada cabai rawitnya saya pakai 1 genggam campur sama yang hijau ya. Kemudian gula aren atau gula merah saya pakai 1 sendok makan. Garamnya saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut yang udah kita sobek. Masak sampai bumbunya itu tanak dan gak tercium langu ya teman-teman. Lanjut di sini tambahkan pete biar makin mantap ya. Aduk sampai layu. Kemudian masukkan ikan kembungnya. Lalu aduk-aduk sampai benar-benar merata. Asli ini sedap banget. Oke, setelah merata kita boleh matikan apinya. Oseng kembung pete yang super mantep banget siap untuk disajikan. Biar makin spesial, di sini saya akan tambahkan sayur yang sangat favorit banget di keluarga kami. Pengen tahu sayur apa? Terus simak videonya deh. Nah, langsung aja kita akan nikmati ya bersama dengan sayur bayam. Asli ini mantep banget, seger. Ditambah dengan oseng kembung pete tadi, ini bakal jadi menu makan siang yang juara banget.
Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan, jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya.
Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak, kalau nggak sempat setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada Wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai Glass Electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya untuk wajahnya di sini aku menggunakan Wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya untuk kepalanya misalnya teman-teman gak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini.
Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simpel, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman. Karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan, apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai gak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super segar. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak. Jangan lupa taburi dengan tepung terigu 1 sendok makan. Karena kita akan menggoreng ikan kembung. Ini sudah dibersihkan ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang ya. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper aja ya biar simple. Teman-teman boleh ulek kalau nggak ada chopper ya. Bawang merahnya saya pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada cabai merah saya pakai 10 buah. Tomat ukuran kecil saya pakai 2 buah. Lanjut ada cabai rawitnya saya pakai 1 genggam campur sama yang hijau ya. Kemudian gula aren atau gula merah saya pakai 1 sendok makan. Garamnya saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut yang udah kita sobek. Masak sampai bumbunya itu tanak dan gak tercium langu ya teman-teman. Lanjut di sini tambahkan pete biar makin mantap ya. Aduk sampai layu. Kemudian masukkan ikan kembungnya. Lalu aduk-aduk sampai benar-benar merata. Asli ini sedap banget. Oke, setelah merata kita boleh matikan apinya. Oseng kembung pete yang super mantep banget siap untuk disajikan. Biar makin spesial, di sini saya akan tambahkan sayur yang sangat favorit banget di keluarga kami. Pengen tahu sayur apa? Terus simak videonya deh. Nah, langsung aja kita akan nikmati ya bersama dengan sayur bayam. Asli ini mantep banget, seger. Ditambah dengan oseng kembung pete tadi, ini bakal jadi menu makan siang yang juara banget.
Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan, jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya akan kita rebus dulu. Jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak. Kalau nggak sempat setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya. Besok baru dimasak. Nah untuk panci yang aku gunakan ini gede banget. Ada Wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya.
Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya, kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai glass electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut, ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu, karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya, di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya, belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya, untuk kepalanya misalnya teman-teman gak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman, karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget, apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya.
dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang nggak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super segar. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak. Jangan lupa taburi dengan tepung terigu 1 sendok makan. Karena kita akan menggoreng ikan kembung. Ini sudah dibersihkan ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang ya. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper aja ya biar simple. Teman-teman boleh ulek kalau nggak ada chopper ya. Bawang merahnya saya pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada cabai merah saya pakai 10 buah. Tomat ukuran kecil saya pakai 2 buah. Lanjut ada cabai rawitnya saya pakai 1 genggam campur sama yang hijau ya. Kemudian gula aren atau gula merah saya pakai 1 sendok makan. Garamnya saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut yang udah kita sobek. Masak sampai bumbunya itu tanak dan gak tercium langu ya teman-teman. Lanjut di sini tambahkan pete biar makin mantap ya. Aduk sampai layu. Kemudian masukkan ikan kembungnya. Lalu aduk-aduk sampai benar-benar merata. Asli ini sedap banget. Oke, setelah merata kita boleh matikan apinya. Oseng kembung pete yang super mantep banget siap untuk disajikan. Biar makin spesial, di sini saya akan tambahkan sayur yang sangat favorit banget di keluarga kami. Pengen tahu sayur apa? Terus simak videonya deh. Nah, langsung aja kita akan nikmati ya bersama dengan sayur bayam. Asli ini mantep banget, seger. Ditambah dengan oseng kembung pete tadi, ini bakal jadi menu makan siang yang juara banget. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya akan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak. Kalau nggak sempat, setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah, untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya, kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah, ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai glass electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut, ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu, karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya, di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Non-stick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya, belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya, untuk kepalanya misalnya teman-teman nggak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya. Di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak.
Kita tambahkan irisan cabai keriting ya, biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanah, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman. Karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super segar. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak. Jangan lupa taburi dengan tepung terigu 1 sendok makan. Karena kita akan menggoreng ikan kembung. Ini sudah dibersihkan ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang ya. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper aja ya biar simple. Teman-teman boleh ulek kalau nggak ada chopper ya. Bawang merahnya saya pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada cabai merah saya pakai 10 buah. Tomat ukuran kecil saya pakai 2 buah. Lanjut ada cabai rawitnya saya pakai 1 genggam campur sama yang hijau ya. Kemudian gula aren atau gula merah saya pakai 1 sendok makan. Garamnya saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut yang udah kita sobek. Masak sampai bumbunya itu tanak dan gak tercium langu ya teman-teman. Lanjut di sini tambahkan pete biar makin mantap ya. Aduk sampai layu. Kemudian masukkan ikan kembungnya. Lalu aduk-aduk sampai benar-benar merata. Asli ini sedap banget. Oke, setelah merata kita boleh matikan apinya. Oseng kembung pete yang super mantep banget siap untuk disajikan.
Biar makin spesial, di sini saya akan tambahkan sayur yang sangat favorit banget di keluarga kami. Pengen tahu sayur apa? Terus simak videonya deh. Nah, langsung aja kita akan nikmati ya bersama dengan sayur bayam. Asli ini mantep banget, seger. Ditambah dengan oseng kembung pete tadi, ini bakal jadi menu makan siang yang juara banget. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar.
segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi seger gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak, kalau nggak sempat setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada Wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya, kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai Glass Electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut, ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu, karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya, di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku menggunakan Wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Non-stick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya, belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya, untuk kepalanya misalnya teman-teman gak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya. Di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya, biar warnanya tuh lebih cakep lagi.
Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman. Karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai gak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super segar. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak. Jangan lupa taburi dengan tepung terigu 1 sendok makan. Karena kita akan menggoreng ikan kembung. Ini sudah dibersihkan ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang ya. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper aja ya biar simple. Teman-teman boleh ulek kalau nggak ada chopper ya. Bawang merahnya saya pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada cabai merah saya pakai 10 buah. Tomat ukuran kecil saya pakai 2 buah. Lanjut ada cabai rawitnya saya pakai 1 genggam campur sama yang hijau ya. Kemudian gula aren atau gula merah saya pakai 1 sendok makan. Garamnya saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut yang udah kita sobek. Masak sampai bumbunya itu tanak dan gak tercium langu ya teman-teman. Lanjut di sini tambahkan pete biar makin mantap ya. Aduk sampai layu. Kemudian masukkan ikan kembungnya. Lalu aduk-aduk sampai benar-benar merata. Asli ini sedap banget. Oke, setelah merata kita boleh matikan apinya. Oseng kembung pete yang super mantep banget siap untuk disajikan. Biar makin spesial, di sini saya akan tambahkan sayur yang sangat favorit banget di keluarga kami. Pengen tahu sayur apa?
Terus simak videonya deh. Nah, langsung aja kita akan nikmati ya bersama dengan sayur bayam. Asli ini mantep banget, seger. Ditambah dengan oseng kembung pete tadi, ini bakal jadi menu makan siang yang juara banget. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya.
Baluri ikan dengan air perasan jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi seger gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya akan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak, kalau nggak sempat setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai glass electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya untuk wajahnya di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Non-stick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya untuk kepalanya misalnya teman-teman gak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya.
Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman. Karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan, apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai gak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super segar. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak. Jangan lupa taburi dengan tepung terigu 1 sendok makan. Karena kita akan menggoreng ikan kembung. Ini sudah dibersihkan ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang ya. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper aja ya biar simple. Teman-teman boleh ulek kalau nggak ada chopper ya. Bawang merahnya saya pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada cabai merah saya pakai 10 buah. Tomat ukuran kecil saya pakai 2 buah. Lanjut ada cabai rawitnya saya pakai 1 genggam campur sama yang hijau ya. Kemudian gula aren atau gula merah saya pakai 1 sendok makan. Garamnya saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut yang udah kita sobek. Masak sampai bumbunya itu tanak dan gak tercium langu ya teman-teman. Lanjut di sini tambahkan pete biar makin mantap ya. Aduk sampai layu. Kemudian masukkan ikan kembungnya. Lalu aduk-aduk sampai benar-benar merata. Asli ini sedap banget. Oke, setelah merata kita boleh matikan apinya. Oseng kembung pete yang super mantep banget siap untuk disajikan. Biar makin spesial, di sini saya akan tambahkan sayur yang sangat favorit banget di keluarga kami. Pengen tahu sayur apa? Terus simak videonya deh.
Nah, langsung aja kita akan nikmati ya bersama dengan sayur bayam. Asli ini mantep banget, seger. Ditambah dengan oseng kembung pete tadi, ini bakal jadi menu makan siang yang juara banget. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan, jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit.
Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya akan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak, kalau nggak sempat setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai glass electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu, karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya untuk wajahnya di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya untuk kepalanya misalnya teman-teman nggak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya.
Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman. Karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan, apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai gak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super segar. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak. Jangan lupa taburi dengan tepung terigu 1 sendok makan. Karena kita akan menggoreng ikan kembung. Ini sudah dibersihkan ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang ya. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper aja ya biar simple. Teman-teman boleh ulek kalau nggak ada chopper ya. Bawang merahnya saya pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada cabai merah saya pakai 10 buah. Tomat ukuran kecil saya pakai 2 buah. Lanjut ada cabai rawitnya saya pakai 1 genggam campur sama yang hijau ya. Kemudian gula aren atau gula merah saya pakai 1 sendok makan. Garamnya saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut yang udah kita sobek. Masak sampai bumbunya itu tanak dan gak tercium langu ya teman-teman. Lanjut di sini tambahkan pete biar makin mantap ya. Aduk sampai layu. Kemudian masukkan ikan kembungnya. Lalu aduk-aduk sampai benar-benar merata. Asli ini sedap banget. Oke, setelah merata kita boleh matikan apinya. Oseng kembung pete yang super mantep banget siap untuk disajikan. Biar makin spesial, di sini saya akan tambahkan sayur yang sangat favorit banget di keluarga kami. Pengen tahu sayur apa? Terus simak videonya deh. Nah, langsung aja kita akan nikmati ya bersama dengan sayur bayam. Asli ini mantep banget, seger.
Ditambah dengan oseng kembung pete tadi, ini bakal jadi menu makan siang yang juara banget. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan, jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya akan kita rebus dulu. Jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak. Kalau nggak sempat, setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya. Besok baru dimasak.
Nah, untuk panci yang aku gunakan ini gede banget. Ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya. Buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya. Baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya, kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah, ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai Glass Electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut, ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu, karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya, di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya, belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya, untuk kepalanya misalnya teman-teman nggak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini.
Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simpel, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman. Karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang nggak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan, apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super segar. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak. Jangan lupa taburi dengan tepung terigu 1 sendok makan. Karena kita akan menggoreng ikan kembung. Ini sudah dibersihkan ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang ya. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper aja ya biar simple. Teman-teman boleh ulek kalau nggak ada chopper ya. Bawang merahnya saya pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada cabai merah saya pakai 10 buah. Tomat ukuran kecil saya pakai 2 buah. Lanjut ada cabai rawitnya saya pakai 1 genggam campur sama yang hijau ya. Kemudian gula aren atau gula merah saya pakai 1 sendok makan. Garamnya saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut yang udah kita sobek. Masak sampai bumbunya itu tanak dan gak tercium langu ya teman-teman. Lanjut di sini tambahkan pete biar makin mantap ya. Aduk sampai layu. Kemudian masukkan ikan kembungnya. Lalu aduk-aduk sampai benar-benar merata. Asli ini sedap banget. Oke, setelah merata kita boleh matikan apinya. Oseng kembung pete yang super mantep banget siap untuk disajikan. Biar makin spesial, di sini saya akan tambahkan sayur yang sangat favorit banget di keluarga kami. Pengen tahu sayur apa? Terus simak videonya deh. Nah, langsung aja kita akan nikmati ya bersama dengan sayur bayam. Asli ini mantep banget, seger. Ditambah dengan oseng kembung pete tadi, ini bakal jadi menu makan siang yang juara banget.
Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang seger. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi seger gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya.
Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak, kalau nggak sempat setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada Wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya. Buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya. Baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai Glass Electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya untuk wajahnya di sini aku menggunakan Wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Non-stick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya untuk kepalanya misalnya teman-teman gak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saji ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini.
Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman. Karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan, apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai gak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super segar. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak. Jangan lupa taburi dengan tepung terigu 1 sendok makan. Karena kita akan menggoreng ikan kembung. Ini sudah dibersihkan ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang ya. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper aja ya biar simple. Teman-teman boleh ulek kalau nggak ada chopper ya. Bawang merahnya saya pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada cabai merah saya pakai 10 buah. Tomat ukuran kecil saya pakai 2 buah. Lanjut ada cabai rawitnya saya pakai 1 genggam campur sama yang hijau ya. Kemudian gula aren atau gula merah saya pakai 1 sendok makan. Garamnya saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut yang udah kita sobek. Masak sampai bumbunya itu tanak dan gak tercium langu ya teman-teman. Lanjut di sini tambahkan pete biar makin mantap ya. Aduk sampai layu. Kemudian masukkan ikan kembungnya. Lalu aduk-aduk sampai benar-benar merata. Asli ini sedap banget. Oke, setelah merata kita boleh matikan apinya. Oseng kembung pete yang super mantep banget siap untuk disajikan. Biar makin spesial, di sini saya akan tambahkan sayur yang sangat favorit banget di keluarga kami. Pengen tahu sayur apa? Terus simak videonya deh. Nah, langsung aja kita akan nikmati ya bersama dengan sayur bayam. Asli ini mantep banget, seger. Ditambah dengan oseng kembung pete tadi, ini bakal jadi menu makan siang yang juara banget. Oke.
Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya.
Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak, kalau nggak sempat setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai glass electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut, ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu, karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya, di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Non-stick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya, belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya, untuk kepalanya misalnya teman-teman gak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya. Di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya, biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saji ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini.
Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simpel, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman. Karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wulu gitu, emang nggak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wulu kalau udah dijadikan masakan, apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super seger. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak. Jangan lupa taburi dengan tepung terigu 1 sendok makan. Karena kita akan menggoreng ikan kembung. Ini sudah dibersihkan ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang ya. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper aja ya biar simple. Teman-teman boleh ulek kalau nggak ada chopper ya. Bawang merahnya saya pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada cabai merah saya pakai 10 buah. Tomat ukuran kecil saya pakai 2 buah. Lanjut ada cabai rawitnya saya pakai 1 genggam campur sama yang hijau ya. Kemudian gula aren atau gula merah saya pakai 1 sendok makan. Garamnya saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut yang udah kita sobek. Masak sampai bumbunya itu tanak dan gak tercium langu ya teman-teman. Lanjut di sini tambahkan pete biar makin mantap ya. Aduk sampai layu. Kemudian masukkan ikan kembungnya. Lalu aduk-aduk sampai benar-benar merata. Asli ini sedap banget. Oke, setelah merata kita boleh matikan apinya. Oseng kembung pete yang super mantep banget siap untuk disajikan. Biar makin spesial, di sini saya akan tambahkan sayur yang sangat favorit banget di keluarga kami. Pengen tahu sayur apa? Terus simak videonya deh. Nah, langsung aja kita akan nikmati ya bersama dengan sayur bayam. Asli ini mantep banget, seger. Ditambah dengan oseng kembung pete tadi, ini bakal jadi menu makan siang yang juara banget.
Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan, jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya.
Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak, kalau nggak sempat setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada Wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai Glass Electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya untuk wajahnya di sini aku menggunakan Wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Non-stick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya untuk kepalanya misalnya teman-teman gak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya. Di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini.
Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman. Karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan, apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai gak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super segar. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak. Jangan lupa taburi dengan tepung terigu 1 sendok makan. Karena kita akan menggoreng ikan kembung. Ini sudah dibersihkan ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang ya. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper aja ya biar simple. Teman-teman boleh ulek kalau nggak ada chopper ya. Bawang merahnya saya pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada cabai merah saya pakai 10 buah. Tomat ukuran kecil saya pakai 2 buah. Lanjut ada cabai rawitnya saya pakai 1 genggam campur sama yang hijau ya. Kemudian gula aren atau gula merah saya pakai 1 sendok makan. Garamnya saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut yang udah kita sobek. Masak sampai bumbunya itu tanak dan gak tercium langu ya teman-teman. Lanjut di sini tambahkan pete biar makin mantap ya. Aduk sampai layu. Kemudian masukkan ikan kembungnya. Lalu aduk-aduk sampai benar-benar merata. Asli ini sedap banget. Oke, setelah merata kita boleh matikan apinya. Oseng kembung pete yang super mantep banget siap untuk disajikan. Biar makin spesial, di sini saya akan tambahkan sayur yang sangat favorit banget di keluarga kami. Pengen tahu sayur apa? Terus simak videonya deh. Nah, langsung aja kita akan nikmati ya bersama dengan sayur bayam. Asli ini mantep banget, seger. Ditambah dengan oseng kembung pete tadi, ini bakal jadi menu makan siang yang juara banget.
Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak. Kalau nggak sempat, setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah, untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada Wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya, kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah, ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh,
Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai Glass Electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut, ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya, di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Non-stick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya, belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya, untuk kepalanya misalnya teman-teman gak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saji ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman. Karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super segar. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak. Jangan lupa taburi dengan tepung terigu 1 sendok makan.
Karena kita akan menggoreng ikan kembung, ini sudah dibersihkan ya teman-teman, saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang ya. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper aja ya biar simple. Teman-teman boleh ulek kalau nggak ada chopper ya. Bawang merahnya saya pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada cabai merah saya pakai 10 buah. Tomat ukuran kecil saya pakai 2 buah. Lanjut ada cabai rawitnya saya pakai 1 genggam campur sama yang hijau ya. Kemudian gula aren atau gula merah saya pakai 1 sendok makan. Garamnya saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut yang udah kita sobek. Masak sampai bumbunya itu tanak dan gak tercium langu ya teman-teman. Lanjut di sini tambahkan pete biar makin mantap ya. Aduk sampai layu. Kemudian masukkan ikan kembungnya. Lalu aduk-aduk sampai benar-benar merata. Asli ini sedap banget. Oke, setelah merata kita boleh matikan apinya. Oseng kembung pete yang super mantep banget siap untuk disajikan. Biar makin spesial, di sini saya akan tambahkan sayur yang sangat favorit banget di keluarga kami. Pengen tahu sayur apa? Terus simak videonya deh. Nah, langsung aja kita akan nikmati ya bersama dengan sayur bayam. Asli ini mantep banget, seger. Ditambah dengan oseng kembung pete tadi, ini bakal jadi menu makan siang yang juara banget. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak. Kalau nggak sempat, setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah, untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada Wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya, kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah, ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai Glass Electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut, ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu, karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya, di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku menggunakan Wokookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Non-stick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya, belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya, untuk kepalanya misalnya teman-teman gak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya. Di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak.
Kita tambahkan irisan cabai keriting ya, biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman, karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget, apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya, dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan, apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai gak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super segar. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak. Jangan lupa taburi dengan tepung terigu 1 sendok makan. Karena kita akan menggoreng ikan kembung. Ini sudah dibersihkan ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang ya. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper aja ya biar simple. Teman-teman boleh ulek kalau nggak ada chopper ya. Bawang merahnya saya pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada cabai merah saya pakai 10 buah. Tomat ukuran kecil saya pakai 2 buah. Lanjut ada cabai rawitnya saya pakai 1 genggam campur sama yang hijau ya. Kemudian gula aren atau gula merah saya pakai 1 sendok makan. Garamnya saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut yang udah kita sobek. Masak sampai bumbunya itu tanak dan gak tercium langu ya teman-teman. Lanjut di sini tambahkan pete biar makin mantap ya. Aduk sampai layu. Kemudian masukkan ikan kembungnya. Lalu aduk-aduk sampai benar-benar merata. Asli ini sedap banget. Oke, setelah merata kita boleh matikan apinya. Oseng kembung pete yang super mantep banget siap untuk disajikan.
Biar makin spesial, di sini saya akan tambahkan sayur yang sangat favorit banget di keluarga kami. Pengen tahu sayur apa? Terus simak videonya deh. Nah, langsung aja kita akan nikmati ya bersama dengan sayur bayam. Asli ini mantep banget, seger. Ditambah dengan oseng kembung pete tadi, ini bakal jadi menu makan siang yang juara banget. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar.
segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi seger gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya akan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak, kalau nggak sempat setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya, kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai glass electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut, ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu, karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya, di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya, belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya, untuk kepalanya misalnya teman-teman nggak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke, dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi.
Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simple, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman. Karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super segar. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak. Jangan lupa taburi dengan tepung terigu 1 sendok makan. Karena kita akan menggoreng ikan kembung. Ini sudah dibersihkan ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang ya. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper aja ya biar simple. Teman-teman boleh ulek kalau nggak ada chopper ya. Bawang merahnya saya pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada cabai merah saya pakai 10 buah. Tomat ukuran kecil saya pakai 2 buah. Lanjut ada cabai rawitnya saya pakai 1 genggam campur sama yang hijau ya. Kemudian gula aren atau gula merah saya pakai 1 sendok makan. Garamnya saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut yang udah kita sobek. Masak sampai bumbunya itu tanak dan gak tercium langu ya teman-teman. Lanjut di sini tambahkan pete biar makin mantap ya. Aduk sampai layu. Kemudian masukkan ikan kembungnya. Lalu aduk-aduk sampai benar-benar merata. Asli ini sedap banget. Oke, setelah merata kita boleh matikan apinya. Oseng kembung pete yang super mantep banget siap untuk disajikan. Biar makin spesial, di sini saya akan tambahkan sayur yang sangat favorit banget di keluarga kami. Pengen tahu sayur apa?
Terus simak videonya deh. Nah, langsung aja kita akan nikmati ya bersama dengan sayur bayam. Asli ini mantep banget, seger. Ditambah dengan oseng kembung pete tadi, ini bakal jadi menu makan siang yang juara banget. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya.
Baluri ikan dengan air perasan jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi seger gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya akan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak, kalau nggak sempat setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya. Buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya. Baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai glass electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya untuk wajahnya di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Nonstick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya untuk kepalanya misalnya teman-teman gak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya.
Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simpel, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman. Karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang nggak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan, apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super segar. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak. Jangan lupa taburi dengan tepung terigu 1 sendok makan. Karena kita akan menggoreng ikan kembung. Ini sudah dibersihkan ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang ya. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper aja ya biar simple. Teman-teman boleh ulek kalau nggak ada chopper ya. Bawang merahnya saya pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada cabai merah saya pakai 10 buah. Tomat ukuran kecil saya pakai 2 buah. Lanjut ada cabai rawitnya saya pakai 1 genggam campur sama yang hijau ya. Kemudian gula aren atau gula merah saya pakai 1 sendok makan. Garamnya saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut yang udah kita sobek. Masak sampai bumbunya itu tanak dan gak tercium langu ya teman-teman. Lanjut di sini tambahkan pete biar makin mantap ya. Aduk sampai layu. Kemudian masukkan ikan kembungnya. Lalu aduk-aduk sampai benar-benar merata. Asli ini sedap banget. Oke, setelah merata kita boleh matikan apinya. Oseng kembung pete yang super mantep banget siap untuk disajikan. Biar makin spesial, di sini saya akan tambahkan sayur yang sangat favorit banget di keluarga kami. Pengen tahu sayur apa? Terus simak videonya deh.
Nah, langsung aja kita akan nikmati ya bersama dengan sayur bayam. Asli ini mantep banget, seger. Ditambah dengan oseng kembung pete tadi, ini bakal jadi menu makan siang yang juara banget. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang segar. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan, jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi segar gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata, lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit.
Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak, kalau nggak sempat setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya. Buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya. Baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai glass electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya untuk wajahnya di sini aku menggunakan wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Non-stick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita bisa masukkan ikan tongkol yang tadi udah kita bersihkan dan potong-potong ya. Oh ya belimbing wuluhnya bisa juga kita masukin. Lalu diaduk-aduk perlahan dan masak sampai bumbunya meresap dan tanak ya teman-teman. Oh ya untuk kepalanya misalnya teman-teman gak suka pakai kepala ikan, boleh dibuang ya di sini karena anak aku ada yang suka dan tadi request kepala ikannya untuk dimasukin, jadi ya aku masukin aja. Oke dimasak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya tanak. Kita tambahkan irisan cabai keriting ya biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya.
Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini. Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simpel, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman. Karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget. Apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu, emang gak kecut ya? Enggak sih, menurut aku belimbing wuluh kalau udah dijadikan masakan apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi segini banyak. Tambahin dengan tahu dan tempe goreng serta lalapan, udah deh. Mari kita sarapan teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan juga menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget dan pastinya super segar. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak. Jangan lupa taburi dengan tepung terigu 1 sendok makan. Karena kita akan menggoreng ikan kembung. Ini sudah dibersihkan ya teman-teman. Saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang ya. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper aja ya biar simple. Teman-teman boleh ulek kalau nggak ada chopper ya. Bawang merahnya saya pakai 10 siung, bawang putihnya 5 siung. Kemudian ada cabai merah saya pakai 10 buah. Tomat ukuran kecil saya pakai 2 buah. Lanjut ada cabai rawitnya saya pakai 1 genggam campur sama yang hijau ya. Kemudian gula aren atau gula merah saya pakai 1 sendok makan. Garamnya saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan daun jeruk purut yang udah kita sobek. Masak sampai bumbunya itu tanak. Ya teman-teman. Lanjut di sini tambahkan pete biar makin mantap ya. Aduk sampai layu. Kemudian masukkan ikan kembungnya. Lalu aduk-aduk sampai benar-benar merata. Asli ini sedap banget. Oke, setelah merata kita boleh matikan apinya. Oseng kembung pete yang super mantep banget siap untuk disajikan. Biar makin spesial di sini.
Assalamualaikum, kemarin nyempetin ke pasar pagi-pagi karena pengen beli ikan laut segar dan alhamdulillah nemu penjual ikan tongkol yang seger. Segede gini cuman 30.000. Oke deh, langsung kita eksekusi ya. Baluri ikan dengan air perasan jeruk nipis dan juga garam supaya aroma amisnya hilang dan aromanya tuh jadi seger gitu ya teman-teman. Balur-balur sampai merata lalu diamkan selama kurang lebih 10 menit. Baru setelah itu kita bisa bilas sampai bersih ya. Ikannya kan kita rebus dulu, jadi kalau sempat masak hari ini ya kita masak. Kalau nggak sempat, setidaknya kalau udah direbus kayak gini kita simpan di kulkas bagian bawah juga nggak masalah ya, besok baru dimasak. Nah, untuk panci yang aku gunakan ini gede banget, ada cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya teman-teman. Oke, kita rebus sampai matang dan ini dia hasilnya. Ini sudah aku diamkan di kulkas ya, karena aku ngerebusnya tuh siang dan masaknya pagi harinya. Langsung aja kita ambil daging dan juga kepalanya, buang bagian tulang dan juga isi perutnya ya teman-teman. Oke, kita keluarkan si duri-durinya dan juga isi perutnya, baru kemudian potong-potong sesuai dengan selera untuk ukuran besarnya. Mungkin teman-teman bertanya, kok isi perutnya nggak dibuang duluan, nanti takutnya hancur kalau direbus. Jadi kita rebus semuanya baru dibersihkan, isi perutnya kita keluarkan. Nah, ini ikan yang udah siap untuk dimasak ya teman-teman. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Masukkan 10 buah cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai keriting. Lalu bawang putihnya aku pakai 6 siung, untuk bawang merahnya 10 siung. Kemudian ada kemiri aku pakai 3 butir aja, jahe 1 potong. Lalu ada kaldu jamurnya 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk 1 sendok teh, jintennya setengah sendok teh ya teman-teman. Kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya aku pakai glass electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh gelasnya ada 3, kapasitas 1,5 liter, 700 ml dan 200 ml ya. Bisa untuk bumbu kering maupun basah, dilengkapi dengan termostat dan bagus banget pokoknya. Lanjut, ada belimbing wuluh, aku belah-belah jadi 2 seperti ini. Untuk belimbing wuluhnya aku pakai 1 genggam gitu, karena menurut aku seger banget ya menu kali ini kalau ditambahin belimbing wuluhnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita tumis bumbu halus sampai dia itu tanak dan harum ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya, di sini supaya lebih harum lagi aku tambahkan serai 1 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Dan ini ada asam kandis, aku pakai 3 keping aja ya. Oh ya, untuk wajahnya di sini aku menggunakan cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini wajahnya gede banget, diameternya 32 cm. Non-stick granit coating Jerman yang bagus banget dan pastinya panasnya merata ya. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas, tutupnya bisa berdiri ya teman-teman. Setelah bumbunya tanak, kita bisa tambahkan santan 800 ml, lalu aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian kita tambahkan irisan cabai keriting ya, biar warnanya tuh lebih cakep lagi. Kalau udah tanak, kita boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita matikan apinya. Gulai pedas ikan tongkol yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini tuh mantul banget, seger, sedap, gurih banget pokoknya. Langsung kita pindahkan ke piring saja ya. Dan aku juga udah ngademin nasi karena pengen langsung sarapan pakai menu kali ini.
Meskipun cara masaknya sangat mudah dan simpel, tapi menu kali ini beneran bikin boros nasi loh teman-teman, karena emang rasanya enak banget. Ini dimakan gini aja udah enak banget, apalagi kalau ditambahin lalapan atau kerupuk, beneran deh. Udah gak sabar rasanya. Oke, aku ambil nasi dulu ya. Dan kita akan langsung sarapan. Oh ya, sebagian teman-teman sering bertanya kalau aku masak belimbing wuluh gitu udah dijadikan masakan, apalagi bareng dengan santan kayak gini tuh rasanya enak banget, seger gitu loh teman-teman. Nah ini dia, aku sampai nggak sadar ngambil nasi